Sebelumnya perkenalkan, nama aku Vivi dari kelas AB 4303. Terus ada teman-teman aku juga sama dari dari kelas AB 403. Ada Riza, ada Fernaldi, ada Maraya. Si Tata belum masuk ya? Belum masuk. Jadi oke. Dan ini ada si Vita. Jadi kami di sini ingin mewawancarai Kak Muhammad Yusuf tentang startup bisnis. Oke. Jadi langsung pertanyaannya ya Kak, langsung ditanya bentar. Masuk. Bebas sih kalian yang mimpin ini ya kegiatannya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama buat Kak Yusuf, tantangan apa aja sih yang dialami pada saat awal akan membangun bisnis startup yang kakak sedang jalani sekarang? Tantangan yang paling pertama, benar-benar paling pertama. Iya. Kayaknya sih di bagian aktualisasi ide kalau menurut kakak itu. Kayak misalkan kamu harus mencari idemu itu yang kamu miliki itu konkret atau enggak, kira-kira gagasannya itu udah cukup kuat untuk diterapkan, atau misalkan kayak layak nggak sih kalau ide ini tuh diangkat dan bisa dijadikan bisnis gitu untuk startup itu. Oke. Terus mengapa apa sih lanjutnya? Kalau boleh tahu Kak, sedikit pertanyaan. Maaf Fernaldi, suaranya kecil. Oh ya, cek. Udah kedengeran ya? Oke, agak mendingan. Oke, Kak, ini boleh nanya nih Kak, ini kakak ini bikin startup apa ya, ini tentang startup apa yang kakak buat tadi? Cateringan, namanya cateringan juga dan tentang catering. Oh, catering gitu. Oke. Buat data aja Kak, makasih. Oke. Ya, lanjut. Oke. Mengapa kakak memilih bisnis cateringan ini? Terus dan mendapat ide bisnis ini tuh dari siapa? Bisa diceritakan awalnya nggak? Kalau awalnya itu kakak masuknya ke co-foundernya sih. Dulu itu ngobrol bareng sama Mas Riza. Ngobrol bareng soal kayak kira-kira nih ide ini bagus nggak gitu dipakainya. Udah gitu nentuin kayak target pasar kita juga, ini kan mumpung karena kita ini mahasiswa gitu kan, dan ngelihat dari problem yang dialami sama sekitaran kita ini, setelah observasi sama kayak nanya-nanya lah sekitar kayak gitu, kalau itu tuh bener gitu mereka alami, jadi ya dicoba aja dulu. Udah gitu kalau misalkan setelah apa sih istilahnya itu kayak ngelihat pasarnya gitu kan, target market sama itunya juga, begitu dihitung-hitung juga itu kalkulasi itu ya besar gitu. Kalau misalkan dari segi si Telkomnya sendiri itu kami udah sampai survei sama ngecek-ngecekin juga itu, disegmentasiin berapa UMKM yang ada di UKM yang ada di Telkom, udah gitu acara yang kira-kiranya umum sering diadakan di Telkom, sama tingkat kayak mereka itu sekali perlu konsumsi itu berapa gitu. Oke Kak. Pertanyaan selanjutnya tuh Gak usah kaku. Pertanyaan selanjutnya kan target market startup kakak tuh sasarannya tuh sasaran startup gimana sih? Target market startup kakak tuh siapa ya? Kalau untuk saat ini sih dari yang kemarin lagi existing itu mahasiswa realnya itu.
karena ya kami sendiri dari mahasiswa sama ngelihat kebutuhan-kebutuhan di mahasiswanya juga, akses dari kaminya itu dekat lah ke mereka gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan terbuka untuk umum. Dosen juga beberapa ada yang mesen dari kami, kayak untuk acara kegiatan-kegiatan akdimas mereka itu, sama yang di kampus-kampus. Oh, oke. Terus apa sih tujuan buat tujuan start yang di tujuan yang apa? bentar. Apa tujuan kakak tuh membuat startup ini? Terus motivasinya kakak dalam menjalankan usaha startup ini tuh apa? Motivasinya itu secara pendapat pribadi atau ini sama startupnya nih? Terhubung sama startupnya? Berhubung sama startup. Motivasi ngebangunnya gitu loh kak, maksudnya ngebangun bisnis startup ini, terus apa sih sama usaha apa sih biar usahanya tuh sama motivasi biar usahanya tuh kayak tetap bertahan gitu. Wah, berat itu, karena itu pada saat ini juga sedang sangat dialami. Semenjak corona, apalagi kemarin itu kami itu ya sempat vakum hilang dari Telkom. Namanya juga kegiatannya itu kami nyuplai makanan untuk catering artinya orang ngumpul, ada acara besar, tapi kan karena corona nggak bisa kan. Kalau untuk motivasinya sendiri sih, kepengen gitu, bikin sesuatu, nge-create yang ada kelihatan value-nya, sama jika dilihat secara jangka panjang itu kayak bisa ngebantu selain dari untuk diri sendiri sama ngebuka lapangan kerja. Kan kalau kita bikin perusahaan otomatis perlu SDM gitu kan. Ada kesempatan-kesempatan juga untuk orang masuk ke dalam situ. Itu satu sisi itu. Terus setelah observasi juga di sekitaran Telkom itu ya makanan-makanannya gitu kan itu ya gak kalah enak lah gitu. Sama ngeliat dari problemnya sendiri yang dialami sama mahasiswa, kalau untuk nyari makanan pasti mereka nyarinya yang murah pertamanya kan, murah udah gitu kenyang. Dari situ idenya itu bener-bener pertama kayak kelihatan plong gitu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang pembisnis awal gitu kan, terus menurut kakak apakah bisnis yang dijalankan sekarang ini udah mencapai target yang diinginkan apa belum? Kalau secara realita sih belum, masih jauh. Kalau boleh tahu kenapa masih jauh gitu, penyebabnya apa gitu? Salah satu faktornya seperti yang tadi kakak bilang, karena corona itu kemarin kan berat banget itu, semenjak corona itu sempat ada vakum di kaminya. Jadi benar-benar harus struggling, survive, muter otak lagi semuanya, mencari target market sama apa yang bisa dilakuin untuk dapetin ya bertahan hidup lah gitu istilahnya startupnya itu. Sama yang anggota-anggota timnya juga kan itu harus diperhatiin. Kalau untuk startup itu paling rawan itu sebetulnya yang ketika kita udah benar-benar ngerasain itu di anggota tim. Itu tuh SDM itu paling susah untuk digantikan. Jika bisnis startup kakak ini udah berkembang pesat, udah banyak konsumen yang udah masuk ke bisnis kakak yang catering ini, bisnis catering, terus memiliki pesaing, bagaimana kakak akan mempertahankan bisnis ini yang udah dibangun dari awal tersebut? Kalau kompetitor sih sebetulnya udah pernah analisis juga dari itu, tapi kalau untuk urusan bisnis itu ya nggak ada yang bisa nebak sih ke depannya itu kayak gimana. Pokoknya itu survive-nya itu pada akhirnya seperti lebih kuat-kuatan aja idenya gitu, lebih cemerlangan yang mana gitu, lebih unique value-nya yang kita miliki itu harus kita tonjolkan perbedaan antara kita dengan kompetitor. Dari situ kita bisa ngambil nilainya. Pasti juga itu yang menjadi ciri khas dari sebuah
startup itu, apa yang membuat dia itu berbeda dengan kompetitor yang lainnya. Uh, Kemudian awal bikin bangun bisnis startup ini kan pasti membutuhkan dana kan Kak. Jadi dana yang didapat Kakak itu mendapatkan dana tuh dari mana? Apa dari dana pribadi atau dari dana orang lain? Pribadi ada, lomba ada, sama seperti kayak hibah-hibah gitu. Kadang kalau ngikutin kegiatan-kegiatan juga ada, meskipun nggak banyak tapi lumayan ngebantu gitu. Tapi lebih utama itu benar-benar ke dana pribadi. Oke, terus selanjutnya bagaimana cara kakak dan teman-teman kakak yang memulai bisnis startup itu biar narik konsumen, biar apa sih membeli, memesan produk kakak? Promosi sih pastinya mah. Promosi mouth to mouth, sama kayak nanya-nanya ke temen dulu, nawarin gitu, pesen dong ke ini gitu, ini lagi nyoba bikin ini, nggak nyesel loh kamu kalau pesen, harganya murah, terjangkau, udah gitu nggak usah repot-repot lagi. Di situ ya nawarin unique value-nya. Promosinya itu biasanya apa, lewat brosur atau tadi kakak bilang, sama itu juga ada sosmed, tapi lebih impactful banget mouth. Sama sosmednya apa? Sosmed itunya, sosmed apa? Yang catering itu. Maksudnya? Informasi yang benar-benar paling digunakan gitu? Iya. Lebih gedenya itu di mouth to mouth, mulut ke mulut. Oh, mulut. Pembicaraan gitu. Udah gitu dari feedback orang-orang yang biasa udah pesen ke kami gitu. Tapi kalau untuk dari awal-awal ya tetap gitu, harus nawarin ke tempat-tempat ya UKM atau enggak pengen ada yang acara begitu, nawarin unique value dari kitanya. Key-nya di situ. Oh, oke. Kak, sekian dari sekian apa sih wawancaranya. Maaf kalau ada apa sih kurang ngomongnya agak kurang. Maksudnya banyak salahnya, masih agak kurang. Mohon maaf ya. Kalem. Oh ya Kak, ini suara lu itu kecil karena ya, sorry nih, orang gue emang agak kecil Kak. Tapi ini kan udah di ujung acara nih. Sebelum kita selesai nih, kalau bisa kakak sama semuanya yang di sini on cam mau minta foto ininya. Ya, so on cam, mangga. Ya Allah, waris. Ini yang lain ya. Gelap ya tempat lo? Nggak apa-apa bang, dia juga lagi tugas ini. Mana dirimu gelap itu? Cerah kok. Lampunya ada yang mati satu. Gimana bang, Bandung lagi? Abang di mana nih tinggal? Di Bandung ya? Bandung. Oke. Corona sudah banyak. Bandung. Oke, ya siap. Oke, udah siap semua, Ria. Oke, gue foto ya. Mulai 1, 2, 3. Oke, udah, thank you. Itu aja. Oke. Siapa lagi? Sok atau kalau yang mau ditanyain lagi, bisa kurang datamu untuk tugas kan? Untuk tugas. Iya, ya. Mau nanya apa lagi, Vi? Sok, terserah siapa yang mau nambahin, sok. Mungkin aja ada. Apa ya? Tanyain kok. Ini bisnisnya dari kapan kok mulainya? Kalau bisnisnya itu benar-benar full running itu 2019, idenya itu dirintis dari 2018. Oh, okay. Udah lama banget, 2014 sama. Mau nanya ini Maraya yang ikut startup atau bukan? Bukan kamu.
Bukan. Oke. Bukan Kak. Soalnya di situ juga sih. Dari kelas ini kok Kak, dari kelas apa? Dari 03. angkatan 2019 Iya. ini. Sebenarnya seingatku di startup juga ada yang itu namanya Maraya. Oh. Tahu nggak kalian startup? Udah pernah ke kampus belum sih? Belum. Belum. Kayaknya sih baru kapan sih, tahun ke berapa, ketiga ya, baru Nanti katanya semester depan rencana sih katanya. Insya Allah. Kan udah ada berita yang vaksina ya itulah. Gitu. Ya Kak, mau nanya ini Kak saya. Kalau kita bisa nilai ya pasti kan kalau bisnis keadaan sekarang sama dulu kan beda. Kalau boleh tahu perbedaannya dibanding keadaan corona sama sebelumnya itu apakah boleh tahu? Ya nggak ada konsumen ya abang. Realnya begitu, nggak ada konsumennya. Sama banyak juga ngelihat itu vendor-vendor dulu itu ada sistem kemitraan gitu kan, kerja sama vendor itu juga mereka pada tutup, susah survive gara-gara corona. Jadi ya sekarang struggling aja dulu itu. Ada beberapa kerjaan lagi yang dilakuin, yang penting survive dulu bisnisnya. Oke. Nah, itu cara survive-nya gimana Kak? Mungkin harus itu bener-bener ya cari cara gimana ngubah proses bisnis yang nggak ngubah sepenuhnya ya, lebih tepatnya itu kayak nge-improve proses bisnis dari yang sebelumnya itu, kayak karena tiba-tiba gitu kan ada pandemi kayak gini kan benar-benar gak ngira banget gimana caranya kita survive. Itu kemarin itu sempat ada kerjaan jadi kayak bikin ya warung online gitu lah. Kayaknya sih udah sih, kayaknya itu aja ya Kak dari kelompok kita nih nanya-nanyanya. Bingung juga mau nanyain apaan juga. Oke. Kayak sekian dari kami ya Kak. Terima kasih buat waktunya juga Kak udah mau ngobrol sama kita. Ini nanya-nanya begini ya Kak. Kalau gitu terima kasih ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Oke. Semangat ngulinya. Siap. Oke Kak. Oke, Kakak makasih banyak ya buat waktunya.